Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Maria Ananta. Di sini saya akan menjelaskan materi psikologi komunitas, yaitu tentang bentuk intervensi dalam psikologi komunitas. Selamat menyaksikan. Jadi di sini akan ada beberapa materi yang dibahas. Yang pertama adalah intervensi, pengertian dari intervensi, lalu pengertian dari intervensi komunitas, konsep intervensi komunitas, bentuk intervensi komunitas, model intervensi komunitas, dan yang terakhir adalah tantangan dalam intervensi komunitas. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu definisi intervensi. Menurut HIMSI tahun 2010, intervensi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana berdasar hasil asesmen untuk mengubah keadaan seseorang, kelompok orang, atau masyarakat yang menuju kepada perbaikan atau mencegah memburuknya suatu keadaan atau sebagai usaha preventif maupun kuratif. Intervensi dalam bidang psikologi dapat berbentuk intervensi individual, intervensi kelompok, intervensi komunitas, dan intervensi organisasi maupun sistem. Baik, jadi secara singkatnya, intervensi ini merupakan suatu metode untuk mengubah perilaku, pikiran, dan perasaan seseorang. Oke, selanjutnya ada intervensi dalam psikologi komunitas. Jadi intervensi komunitas sendiri itu merupakan serangkaian tindakan atau program yang dirancang untuk mengatasi masalah sosial atau psikologis yang terjadi di komunitas. Nah, secara singkatnya, intervensi komunitas ini adalah salah satu metode intervensi yang dilakukan pada level komunitas. Tujuan utama dari intervensi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh anggota komunitas tersebut. Konsep pada pendekatan intervensi komunitas. Selamat dan Markham 2003 mengemukakan terdapat dua konsep yang sangat melekat pada pendekatan intervensi komunitas. Yang pertama ada pencegahan. Pencegahan dalam psikologi komunitas adalah langkah-langkah yang diambil sebelum masalah terjadi, dengan tujuan mengurangi resiko masalah di masa mendatang. Contohnya adalah program vaksinasi anak di sebuah desa terpencil untuk mencegah penyakit campak. Dengan vaksinasi ini, kita bisa mengurangi kemungkinan terjadinya wabah campak di masa depan dan melindungi kesehatan anak-anak desa. Yang kedua, ada pemberdayaan. Pemberdayaan adalah sebuah proses yang berlangsung dengan menjadikan komunitas lokal sebagai pusat kegiatan. Contohnya ada program pelatihan kewirausahaan yang dilakukan di daerah pedesaan untuk meningkatkan kemampuan warga dalam mengembangkan usaha kecil. Selanjutnya ada bentuk intervensi komunitas. Menurut Gerald Kaplan tahun 1964, terdapat beberapa bentuk intervensi komunitas. Yang pertama ada preventif. Preventif memiliki arti mengantisipasi sesuatu sebelum hal tersebut terjadi. Upaya preventif ini bertujuan menghindari munculnya kondisi yang merugikan. Contohnya adalah pada program penyuluhan HIV atau AIDS di daerah berisiko tinggi. Nah, preventif sendiri ini memiliki 3 jenis. Yang pertama ada preventif primer. Nah, preventif ini adalah langkah-langkah yang diambil untuk mencegah masalah sebelum muncul. Ini dilakukan untuk semua orang, bahkan mereka yang tidak menunjukkan tanda-tanda masalah atau kesulitan. Contohnya adalah program vaksinasi anak di desa terpencil yang dilakukan untuk mencegah penyakit campak sebelum penyakit itu terjadi. Preventif yang kedua adalah preventif sekunder atau disebut juga prevensi dini. Dilakukan ketika tanda-tanda awal dari gangguan atau kesulitan mulai terlihat. Tujuannya adalah untuk menangani masalah sebelum menjadi lebih serius. Contohnya, jika sekolah mendeteksi anak-anak yang menunjukkan tanda-tanda awal stres akademik, mereka dapat menyediakan konseling atau dukungan tambahan untuk mencegah masalah menjadi lebih besar. Preventif yang ketiga adalah preventif tersier. Prevensi ini diberikan pada anggota masyarakat yang telah mengalami gangguan atau disfungsi dengan maksud untuk membatasi perkembangan
Misalnya, program rehabilitasi bagi individu yang sudah mengalami kecanduan alkohol dengan terapi dan dukungan berkelanjutan untuk mencegah kekambuhan dan mengurangi dampak negatifnya. Oke, selanjutnya bentuk intervensi komunitas yang kedua ada promotif. Nah, promotif ini adalah tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, fokusnya pada memperkuat potensi positif yang sudah ada di komunitas. Contohnya, ada kampanye gaya hidup sehat untuk mengurangi obesitas, program olahraga seperti senam bersama yang dilakukan di taman kota untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran warga. Yang ketiga, ada kuratif. Nah, kuratif ini adalah tindakan yang bertujuan untuk mengobati atau memperbaiki masalah yang sudah terjadi. Ini merupakan pendekatan yang lebih reaktif. Contohnya adalah program perawatan pasien yang dilakukan oleh rumah sakit untuk mengobati penyakit pasien. Materi selanjutnya ada model intervensi komunitas. Menurut Rothman tahun 1995 terdapat 3 model intervensi dalam pengorganisasian masyarakat. Yang pertama ada pengembangan masyarakat lokal atau locality development. Nah, pengembangan komunitas ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunitas agar bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri dengan bekerja sama. Nah, hal ini berarti warga komunitas dilibatkan dalam menentukan apa yang mereka butuhkan dan bagaimana cara mengatasi masalah mereka. Untuk mencapai tujuan ini, pendekatan yang digunakan adalah melalui pencapaian konsensus yang dilakukan dengan cara berdiskusi dan berkomunikasi dengan berbagai individu dan kelompok di komunitas. Peran pekerja sosial adalah sebagai enabler atau membantu warga komunitas untuk memahami kebutuhan mereka. Enabler tahu? Peran pekerja sosial sebagai enabler yaitu membantu warga komunitas untuk memahami kebutuhan mereka, mengidentifikasi masalah, dan mengembangkan kemampuan mereka untuk mengatasi masalah secara efektif. Jadi pengembangan komunitas ini berfokus pada meningkatkan kapasitas kelompok dalam komunitas agar mereka bisa belajar dan berkembang bersama. Contohnya di desa yang menghadapi masalah kekurangan akses ke pendidikan. Nah, untuk mengatasi masalah ini, pekerja sosial membantu warga desa untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka, seperti perlunya sekolah lokal dan pelatihan untuk guru. Dengan menggunakan pendekatan partisipatif, mereka mengorganisir diskusi komunitas untuk mencapai kesepakatan tentang solusi yang paling efektif, seperti membangun sekolah dan mengadakan program pelatihan. Melalui proses ini, warga desa belajar bekerja sama dan mengembangkan kemampuan mereka sendiri untuk mengatasi masalah pendidikan secara berkelanjutan. Yang ketiga ada aksi sosial atau social action. Pendekatan aksi sosial ini fokus pada 2 jenis tujuan, penyelesaian tugas dan proses. Dalam konteks ini, beberapa organisasi aksi sosial berusaha untuk membuat peraturan baru atau mengubah praktek yang ada di dalam organisasi formal. Praktisi aksi sosial melihat komunitas sebagai tempat di mana ada ketidakadilan dan ketimpangan kekuasaan. Mereka menargetkan bagian dari komunitas yang sering tertekan, diabaikan, atau dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu. Cara kerja mereka biasanya melibatkan strategi seperti mengorganisir komunitas untuk melawan penindasan. Contohnya ungkapan "mari kita mengorganisir diri agar dapat melawan para rekan kita", menunjukkan bagaimana mereka membantu komunitas mengenali masalah yang dihadapi dan membentuk aksi massa untuk menekan pihak-pihak yang menindas mereka. Praktisi aksi sosial cenderung menggunakan taktik konflik seperti demonstrasi, konfrontasi, dan pemboikotan untuk mencapai tujuan mereka. Mereka juga mengandalkan teknik pengumpulan data dan analisis situasi untuk menentukan strategi yang paling efektif.
Dalam proses ini, mereka sering berperan sebagai advokat atau aktivis mengorganisir massa untuk mempengaruhi kebijakan politik. Komunitas dalam hal ini adalah kelompok orang yang membutuhkan bantuan tetapi tidak mendapatkan atau ditolak layanan yang seharusnya mereka terima. Mereka dianggap sebagai teman partisipan yang bersama-sama berjuang untuk perubahan, bukan sekedar klien yang membutuhkan layanan. Baik, contohnya ada, mari kita lihat contoh menarik dari aksi sosial khususnya dalam gerakan hak-hak perempuan yang melawan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi di sebuah kota terdapat sekelompok perempuan yang pernah mengalami atau menyaksikan kekerasan dalam komunitas mereka, merasa sudah saatnya bertindak. Mereka pun memutuskan untuk bergabung dan membentuk kelompok advokasi yang fokus pada peningkatan kesadaran tentang isu-isu. Tujuan mereka sudah jelas, yaitu mendesak pemerintah untuk membuat undang-undang yang lebih ketat demi melindungi perempuan. Kelompok ini mulai dengan mengadakan lokal karya untuk mendidik perempuan tentang hak-hak mereka dan cara melaporkan kekerasan. Selain itu, mereka juga menggelar demonstrasi di pusat kota untuk menarik perhatian masyarakat dan media. Dalam aksi tersebut, mereka mengangkat poster dan spanduk yang berisi pesan kuat seperti "Kami tidak takut" dan "Akhiri kekerasan terhadap perempuan". Tidak hanya itu, mereka juga aktif melakukan lobby kepada para legislator lokal, meminta dukungan untuk peraturan baru yang dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban. Melalui aksi kolektif ini, para perempuan di komunitas bukan hanya memperjuangkan hak-hak mereka, tetapi juga membangun solidaritas dan jaringan dukungan yang kuat. Gerakan ini menunjukkan betapa pentingnya aksi sosial sebagai sarana untuk memberdayakan kelompok yang tertekan dan mendorong perubahan sosial bagi klien. Selanjutnya ada tantangan dalam intervensi komunitas. Tantangan terbesar dalam intervensi komunitas adalah mendapatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Banyak program gagal karena kurangnya keterlibatan komunitas yang disebabkan oleh kurangnya rasa memiliki atau ketidakpercayaan terhadap intervensi tersebut. Sebagai solusi, intervensi yang sukses biasanya melibatkan pendekatan partisipatif di mana masyarakat berperan dalam setiap tahap, dari perencanaan hingga pelaksanaan. Robinson et al. Tahun 2017 mengemukakan bahwa untuk mewujudkan intervensi yang efektif juga harus melibatkan masyarakat secara aktif untuk memastikan bahwa kebutuhan dan harapan masyarakat dipenuhi. Misalnya, dalam sebuah program pemberdayaan ekonomi di sebuah desa, awalnya tidak ada respon positif dari warga. Namun, ketika tim pengelola mulai melibatkan masyarakat dalam setiap tahap dari perencanaan hingga pelaksanaan, situasinya berubah. Mereka mengadakan pertemuan untuk mendengarkan masukan warga dan menggali kebutuhan serta harapan mereka. Dengan pendekatan partisipatif ini, masyarakat merasa lebih memiliki program tersebut dan pada gilirannya meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan mereka. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga